Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku merasa aku tidak mampu melaksanakan tugas besar ini sendirian. Aku memiliki banyak kekurangan. Aku takut Fir'aun akan meremehkan aku dan menolak dakwah ini. Aku mohon, ya Allah, berikanlah bantuan dengan mengutus saudaraku, Harun, untuk mendampingiku. Doa Nabi Musa dengan penuh harapan. Allah mendengar permohonannya. Dengan rahmatnya, Allah menyetujui permintaan Nabi Musa. Allah memberikan kekuatan pada Nabi Musa dan juga mengutus Harun untuk membantu dalam menyampaikan wahyu dan dakwah kepada Fir'aun. Allah berjanji akan melindungi mereka berdua dan memberi mereka kekuatan dalam menghadapi Fir'aun yang zalim. Dengan keyakinan baru yang diberikan oleh Allah, Nabi Musa dan Harun pun bersiap untuk memulai perjalanan berat mereka. Mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah hal yang mudah, namun mereka juga yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka dalam kesulitan. Dengan hati yang penuh tawakal, mereka mulai melangkah menuju Mesir, tempat di mana Fir'aun berkuasa dan Bani Israel diperlakukan dengan sangat buruk. Perjalanan Nabi Musa dan Harun menuju Mesir bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati berbagai rintangan dan tantangan. Namun, mereka berdua tetap teguh, berpegang pada janji Allah yang telah menguatkan hati mereka. Sesampainya di Mesir, mereka menuju istana Fir'aun dengan langkah yang penuh keberanian, meskipun dalam hati mereka tetap ada perasaan khawatir tentang bagaimana Fir'aun akan menyambut mereka. Mereka memasuki istana Fir'aun, tempat yang penuh dengan kemewahan dan kekuasaan. Fir'aun adalah penguasa yang sangat sombong dan merasa dirinya sebagai Tuhan yang tidak ada tandingannya. Istana yang megah itu menjadi simbol dari kekuatan yang luar biasa. Nabi Musa dan Harun berdiri di hadapan Fir'aun dengan sikap yang penuh keberanian. Meskipun mereka tahu bahwa apa yang akan mereka sampaikan bisa berakibat fatal bagi mereka. Fir'aun, yang sudah mendengar tentang kedatangan dua orang ini, menyambut mereka dengan sikap meremehkan. Ia merasa tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya, dan ia yakin tidak ada yang berani menentang kekuasaannya. Nabi Musa dan Harun mulai berbicara dengan penuh keyakinan. Mereka menyampaikan pesan tauhid, mengingatkan Fir'aun tentang kekuasaan Allah yang maha tinggi, dan meminta agar Fir'aun membebaskan Bani Israel dari perbudakan yang sudah berlangsung lama. Wahai Fir'aun, sesungguhnya Allah yang maha tinggi telah memerintahkan kami untuk menyampaikan wahyunya kepadamu. Kami datang dengan membawa pesannya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa kamu harus membebaskan Bani Israel dari perbudakan yang telah lama menimpa mereka. Jangan biarkan mereka terus hidup dalam penderitaan, kata Nabi Musa dengan tegas. Namun Fir'aun hanya tertawa sinis mendengar perkataan tersebut. Ia merasa dirinya terlalu besar dan kuat untuk dipengaruhi oleh dua orang yang tampaknya biasa saja. Ia menanggapi Nabi Musa dengan ejekan dan penghinaan, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Musa hanyalah kebohongan dan tipuan semata. Sebagai seorang penguasa yang merasa dirinya adalah Tuhan di muka bumi, Fir'aun tidak pernah membayangkan ada orang yang berani menentangnya. Lantas, untuk merendahkan Nabi Musa, Fir'aun mulai mengolok-olok dan menertawakan beliau di hadapan para pejabat istananya. Apakah kalian melihatnya? Musa, yang katanya utusan Tuhan, sekarang datang ke sini hanya untuk mengatakan aku harus melepaskan Bani Israel? Betapa konyolnya! Fir'aun tertawa dengan keras, diiringi tawa para pengawalnya yang juga menertawakan Nabi Musa. Fir'aun, yang merasa dirinya lebih tinggi dari segala sesuatu, mulai melontarkan ejekan yang lebih dalam. Ia juga mengingatkan masa lalu Nabi Musa, yaitu ketika Musa masih seorang anak yang dipungut sebagai anak angkat di istana Mesir. Fir'aun ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa Musa hanyalah seorang anak angkat yang hidup dalam kemewahan istana Mesir, dan dengan demikian tidak layak untuk dianggap sebagai seorang nabi atau pemimpin. Dan kamu, Musa, bukankah kamu dulu hanya anak angkat yang kami temukan di Sungai Nil? Siapa kamu sekarang berani-beraninya mengaku sebagai utusan Tuhan? Apakah kalian ingin mendengarkan kata-kata orang yang dulu hanya berlarian di istana ini?
seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa?" Fir'aun berkata dengan nada menghina, yang disambut dengan tawa dari para pejabat istana. Namun, meskipun Fir'aun menertawakan dan meremehkan Nabi Musa, hati Nabi Musa tetap tegar dan tidak tergoyahkan. Ia tahu bahwa apa yang ia sampaikan adalah wahyu dari Allah dan bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dengan sabar dan penuh keyakinan, Nabi Musa menjawab, "Aku mungkin berasal dari istanamu, Fir'aun, namun aku bukan siapa-siapa tanpa perintah Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah. Dan aku datang ke sini bukan untuk mencari kedudukan, tetapi untuk menyampaikan wahyu-Nya. Dan apa yang aku bawa adalah kebenaran, yang akan terbukti dengan jelas pada waktunya." Meskipun Fir'aun terus berusaha merendahkan dan mengejek Nabi Musa, hati Nabi Musa tetap tenang. Dalam hati, beliau memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk dan kekuatan agar kebenaran tetap bersinar meskipun banyak rintangan di hadapannya. Setelah mengolok-olok Nabi Musa, Fir'aun merasa bahwa ia telah berhasil menundukkan Musa di hadapan rakyat Mesir. Namun Nabi Musa tetap teguh dalam dakwahnya. Ia tahu bahwa Allah telah memberikan mukjizat sebagai bukti kebenaran wahyu yang ia bawa. Maka, Nabi Musa dengan penuh keberanian memutuskan untuk menunjukkan mukjizat yang diberikan Allah sebagai bukti nyata bahwa dirinya benar-benar utusan Tuhan. Dengan penuh keyakinan, Nabi Musa melemparkan tongkat yang ada di tangannya ke tanah. Begitu tongkat itu jatuh, seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang sangat menakutkan. Ular tersebut bergerak cepat, dengan mata yang menatap tajam, seolah-olah siap untuk menyerang. Para pengawal Fir'aun yang ada di sekitar, dan bahkan Fir'aun sendiri, terkejut melihat kejadian luar biasa itu. Semua orang yang ada di ruangan itu terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Fir'aun dan para penasihatnya menatap dengan penuh kebingungan. Mereka belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Namun meskipun mereka terkejut, Fir'aun yang sombong tidak mau mengaku kalah. Dengan keangkuhannya, ia segera menuduh bahwa apa yang baru saja terjadi adalah sihir biasa, yang mungkin bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan sihir. "Lihat, itu hanya sihir, Musa. Tidak ada yang luar biasa dari hal itu. Semua itu hanya tipu daya belaka. Kamu pikir aku akan terpengaruh dengan trik seperti itu?" Ujar Fir'aun dengan penuh keyakinan, mencoba merendahkan mukjizat tersebut. Namun, Nabi Musa tetap tenang. Dengan penuh keyakinan ia menjawab, "Ini bukanlah sihir, Fir'aun. Ini adalah mukjizat dari Allah, sebagai bukti bahwa aku adalah utusannya. Allah yang mengubah tongkat ini menjadi ular besar, sebagai tanda bahwa kekuasaannya jauh lebih besar daripada segala yang ada di dunia ini." Ular yang semula hanya sebuah tongkat pun, kini kembali berubah menjadi tongkat seperti semula setelah diperintahkan oleh Nabi Musa. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut tetap terdiam. Meskipun mukjizat ini sangat mencengangkan, Fir'aun tetap tidak ingin mengakuinya sebagai tanda kebenaran dari Tuhan. Fir'aun, yang merasa dirinya dipermalukan oleh peristiwa tersebut, tidak bisa menerima begitu saja kenyataan bahwa seseorang telah memperlihatkan mukjizat yang sangat luar biasa di hadapannya. Sebagai seorang penguasa yang angkuh dan merasa dirinya tak terkalahkan, Fir'aun tidak akan membiarkan dirinya dianggap kalah di depan rakyatnya. Ia memutuskan untuk menantang Nabi Musa dalam sebuah ujian yang lebih besar. Fir'aun kemudian memanggil para penyihir terbaik dari seluruh penjuru Mesir. Ia memerintahkan agar mereka segera dikumpulkan di istana untuk bertanding melawan Nabi Musa. Fir'aun ingin mengadu sihir karena menurutnya sihir adalah hal yang bisa dia atur dan kontrol. Ia berpikir bahwa jika para penyihir terbaik bisa mengalahkan Musa, maka ia dapat membuktikan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Musa hanyalah tipu daya. "Jika kamu benar-benar utusan Tuhan, Musa, mari kita adakan pertarungan sihir. Aku akan menghadirkan penyihir terbaik Mesir, dan kita akan lihat siapa yang lebih hebat antara kalian berdua," tantang Fir'aun dengan penuh kebanggaan. Nabi Musa yang telah diberi petunjuk oleh Allah menerima tantangan itu dengan sabar dan penuh kepercayaan. Ia tahu bahwa meskipun ini adalah ujian besar, Allah akan memberikan kemenangan di tangan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya.
Nabi Musa tidak khawatir dengan sihir yang mungkin akan ditunjukkan oleh para penyihir Mesir, karena ia yakin bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Fir'aun, yang merasa terhina dengan mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, ingin membuktikan kekuasaannya sekali lagi melalui sihir. Ia memanggil para penyihir terbaik dari seluruh Mesir, yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa dalam ilmu sihir. Penyihir-penyihir ini datang dari berbagai daerah di Mesir, dipilih karena kehebatan mereka dalam melakukan sihir yang bisa memukau dan mengelabui banyak orang. Fir'aun berjanji kepada mereka bahwa mereka yang berhasil mengalahkan Nabi Musa akan diberikan hadiah yang besar dan kedudukan yang tinggi di istana Mesir. Siapapun yang berhasil mengalahkan Musa dalam pertarungan ini akan mendapatkan kekayaan yang melimpah dan kedudukan terhormat di kerajaan ini, kata Fir'aun dengan nada penuh janji. Para penyihir yang mendengar janji Fir'aun merasa senang dan bersemangat untuk membuktikan kemampuan mereka. Mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengalahkan Musa, atau setidaknya itulah yang mereka yakini. Mereka mempersiapkan alat-alat mereka, termasuk tongkat dan tali yang mereka gunakan untuk melakukan sihir. Semua orang di istana Mesir dan rakyat Mesir sangat antusias menantikan pertarungan antara Nabi Musa dan para penyihir, sebuah pertarungan yang akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, Nabi Musa tetap tenang dan tidak terganggu oleh keributan yang terjadi di sekitar. Beliau tahu bahwa apa yang akan terjadi bukanlah sekadar adu sihir, tetapi ujian besar dari Allah. Nabi Musa tidak merasa takut atau khawatir, karena beliau yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongannya. Allah adalah pemilik segala kekuatan, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nabi Musa mempersiapkan dirinya dengan berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan kemenangan dan kekuatan untuk menghadapi para penyihir. Hatinya penuh dengan keyakinan bahwa Allah akan menunjukkan kebenarannya kepada seluruh dunia melalui kejadian yang akan terjadi. Tanpa tergesa-gesa, Nabi Musa menunggu dengan sabar, siap menghadapi apapun yang akan terjadi dalam pertarungan yang sudah diatur Fir'aun itu. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Kerumunan rakyat Mesir berkumpul di sebuah lapangan terbuka untuk menyaksikan pertarungan yang penuh ketegangan ini. Fir'aun duduk di singgasananya, menyaksikan dengan penuh keyakinan bahwa para penyihir akan mengalahkan Nabi Musa dan membuktikan bahwa sihir yang dimilikinya jauh lebih kuat daripada mukjizat Musa. Para penyihir terbaik Mesir mulai menunjukkan kehebatan mereka satu persatu. Mereka melemparkan tongkat dan tali mereka ke tanah, dan dengan cepat, alat-alat itu bergerak seperti ular-ular yang melata. Bergerak seolah-olah memiliki nyawa. Penyihir-penyihir itu kemudian menggerakkan tongkat dan tali mereka dengan sangat terampil, membuat penonton terpesona dengan kemampuan mereka yang luar biasa. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penting yang bisa mengubah nasib mereka jika mereka berhasil mengalahkan Musa. Namun Nabi Musa tetap tenang. Beliau memandang ke arah para penyihir dengan sikap yang penuh kepercayaan diri, bukan karena merasa dirinya lebih hebat, tetapi karena beliau tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Dengan izin Allah, Nabi Musa melemparkan tongkat yang ada di tangannya ke tanah. Seketika, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak dengan sangat cepat. Ular yang besar itu mulai bergerak dengan penuh kekuatan, dan dengan kecepatan yang menakjubkan, menelan semua tongkat dan tali yang sebelumnya tampak bergerak seolah-olah hidup. Semua orang yang menyaksikan peristiwa ini terkejut. Mereka tidak pernah menyaksikan sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Ular yang diturunkan Allah melalui tangan Nabi Musa menelan semua sihir yang dikeluarkan oleh para penyihir, seolah-olah menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa yang maha besar dan tidak ada yang bisa menandinginya. Para penyihir yang semula merasa yakin bahwa mereka akan menang, kini terdiam dan merasa tidak berdaya. Sihir mereka yang tampaknya hebat itu kini tertelan begitu saja oleh mukjizat Allah. Fir'aun yang menyaksikan kejadian tersebut juga merasa terkejut, meskipun ia berusaha menutupi perasaan cemasnya. Namun, dalam hati Fir'aun, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada yang ia duga sebelumnya.
Dia mencoba untuk tetap menjaga kewibawaannya di depan rakyatnya, tetapi perasaan gelisah mulai menguasainya. Nabi Musa, dengan tenang dan penuh percaya diri, berdiri di hadapan para penyihir. Ia tidak terganggu oleh apa yang telah terjadi, karena ia tahu bahwa kemenangan ini adalah bukti dari kekuasaan Allah yang Maha Agung. Melihat mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa, para penyihir mulai menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah sihir biasa. Mukjizat yang begitu luar biasa dan tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia, itu membuat mereka terkejut dan sadar bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan seorang manusia biasa. Mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi adalah utusan Allah, yang memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada sihir yang mereka pelajari dan kuasai selama ini. Tanpa bisa menahan perasaan mereka, para penyihir pun mulai merasakan kebenaran yang ada dalam diri Nabi Musa. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka saksikan adalah tanda dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa ragu lagi, para penyihir itu bersujud dengan penuh keikhlasan, mengakui keesaan Allah dan mempercayai kenabian Nabi Musa. Sesungguhnya, kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, kata para penyihir itu dengan tulus. Mereka telah menyaksikan bukti yang tak terbantahkan tentang kekuasaan Allah, dan dengan penuh kesadaran, mereka menyerahkan diri kepadanya. Keputusan para penyihir untuk beriman kepada Allah setelah menyaksikan mukjizat Nabi Musa benar-benar membuat Fir'aun merasa terhina. Sebagai penguasa yang sangat percaya pada kekuasaannya, ia merasa bahwa dirinya telah dipermalukan di depan rakyat Mesir. Semua yang terjadi, dari pertarungan sihir yang gagal hingga keputusan para penyihir yang berbalik mendukung Musa, mengguncang keyakinannya bahwa dia adalah penguasa yang tak tertandingi. Sebagai seorang raja yang otoriter dan tidak ingin terlihat lemah, Fir'aun merasa perlu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menentang atau meremehkan kekuasaannya. Dengan penuh kemarahan, Fir'aun segera memerintahkan hukuman yang sangat keras dan kejam untuk para penyihir yang telah berpaling dari penyembahan padanya dan memilih beriman kepada Allah. Bawa mereka ke sini. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos, perintah Fir'aun dengan nada penuh kebencian. Mereka telah menghinaku dan menentangku di depan rakyatku. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Fir'aun merasa bahwa menghukum para penyihir dengan cara yang paling sadis akan memberikan contoh yang jelas bagi siapa saja yang berani mengikuti jejak mereka. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang menentang kebijakan dan kekuasaannya. Meskipun itu berarti menyiksa orang-orang yang pernah ia anggap sebagai sekutu terbaiknya. Penyihir-penyihir yang sebelumnya tampak penuh dengan kebanggaan kini berdiri dengan kepala tegak. Tidak lagi gentar meskipun mereka tahu hukuman yang menanti sangat mengerikan. Mereka sudah memilih jalan yang benar, dan meskipun mereka akan dibunuh dengan cara yang sangat kejam, iman mereka kepada Allah tidak akan tergoyahkan. Bahkan dalam ancaman kematian yang begitu nyata, hati mereka tetap penuh ketenangan karena mereka tahu bahwa kematian yang datang akan membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Fir'aun, yang ingin memuaskan amarahnya, memerintahkan agar mereka disiksa dengan cara yang paling kejam yang bisa dibayangkan. Di hadapan banyak orang, para penyihir yang telah mengaku beriman kepada Allah dihukum mati dengan cara-cara yang menyayat hati. Mereka dipukul, dicambuk, dibakar, dan disalib sebagai bentuk penghinaan dan pelajaran bagi siapa saja yang berpikir untuk menentang kekuasaan Fir'aun. Namun, di tengah-tengah hukuman yang sangat mengerikan ini, para penyihir tetap teguh dan tidak pernah menyerah pada keyakinan mereka. Mereka tahu bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan bahwa keimanan mereka kepadanya adalah satu-satunya hal yang lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Bahkan dalam detik-detik terakhir hidup mereka, para penyihir tetap berdoa dan memohon kepada Allah agar diterima amal mereka dan diberikan tempat yang mulia di sisinya. Salah satu dari penyihir itu dengan penuh keyakinan mengucapkan kata-kata yang sangat menyentuh. Kami lebih memilih mati dengan iman kepada Tuhan Musa dan Harun daripada hidup di dunia ini dengan kekufuran dan kesesatan. Allah adalah Tuhan yang lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Jika kami mati, maka kami akan kembali kepadanya, dan itu adalah kehidupan yang hakiki.
Fir'aun yang mendengar ucapan ini semakin marah dan memerintahkan untuk melanjutkan eksekusi. Tetapi kata-kata itu menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Di mata banyak orang, terutama mereka yang berada di dekat para penyihir, keputusan mereka untuk mati demi iman kepada Allah justru menunjukkan kekuatan yang lebih besar daripada semua kekuasaan Fir'aun. Meski mereka menghadapi kematian yang kejam, mereka tidak takut. Sebaliknya, mereka menyongsongnya dengan penuh keyakinan bahwa mereka sedang menuju kehidupan yang kekal di sisi Allah. Pada akhirnya, para penyihir itu tetap berpegang pada iman mereka meskipun Fir'aun berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan mereka. Kematian mereka bukanlah akhir dari perjuangan mereka, tetapi justru menjadi awal dari sebuah perubahan besar. Peristiwa ini tidak hanya memperlihatkan kebesaran Allah, tetapi juga menunjukkan bahwa keimanan yang tulus dapat mengalahkan segala bentuk penindasan dan kekejaman. Kekalahan yang dialami Fir'aun dalam pertemuan dengan Nabi Musa dan para penyihir, serta keputusan para penyihir yang berpaling kepada Allah, benar-benar meruntuhkan rasa percaya diri Fir'aun. Sebagai seorang penguasa yang egois dan sombong, Fir'aun merasa sangat terhina dan tidak mampu menerima kenyataan bahwa kekuasaannya dipertanyakan oleh seorang nabi dan pengikut-pengikutnya. Alih-alih menyadari kesalahannya dan merenungkan kemungkinan bahwa dirinya sedang berada di jalan yang salah, Fir'aun justru semakin terperangkap dalam kekuasaannya. Untuk menutupi rasa malunya dan memulihkan otoritasnya di mata rakyatnya, Fir'aun memilih untuk mengintensifkan penindasan terhadap Bani Israel. Bani Israel, yang sudah lama hidup dalam perbudakan dan penderitaan di bawah pemerintahan Fir'aun, kini menjadi semakin menderita. Fir'aun semakin keras menekan mereka dengan perintah yang lebih berat dan tidak manusiawi. Sebelumnya, Bani Israel sudah dipaksa bekerja tanpa kenal lelah. Namun setelah peristiwa yang mengguncang hatinya itu, Fir'aun memutuskan untuk memperburuk nasib mereka. Dia memerintahkan agar mereka bekerja lebih keras lagi, membangun proyek-proyek besar untuk kerajaan Mesir, tanpa memberikan sedikit pun perhatian pada hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Pekerjaan yang diberikan kepada mereka semakin berat dan melelahkan. Bani Israel dipaksa untuk bekerja siang dan malam, menggali tanah, memotong batu, dan membangun piramida serta struktur besar lainnya yang hanya memberikan keuntungan bagi Fir'aun dan kerajaannya. Mereka tidak diberikan waktu untuk beristirahat, bahkan untuk makan dan tidur dengan layak. Kehidupan mereka semakin menderita, dan mereka merasa tidak ada harapan lagi. Fir'aun, yang merasa perlu menegakkan kekuasaannya yang tercoreng, menambah beban bagi Bani Israel dengan tindakan yang lebih kejam. Setiap kali ada satu orang dari mereka yang terluka atau kelelahan dalam bekerja, Fir'aun memerintahkan agar mereka dihukum lebih berat sebagai contoh bagi yang lainnya. Tidak ada belas kasihan, hanya kekuasaan yang mencekam dan ketakutan yang menyelimuti setiap gerak-gerik Bani Israel. Namun, meskipun penindasan yang dialami semakin berat, keyakinan dan harapan Bani Israel tidak sepenuhnya padam. Mereka tahu bahwa mereka sedang hidup di bawah pemerintahan yang zalim, tetapi mereka juga tahu bahwa Allah selalu mendengar doa orang-orang yang teraniaya. Dalam kesendirian dan penderitaan, mereka berdoa dengan penuh pengharapan, memohon pertolongan Allah. Tidak tinggal diam. Beliau terus berdoa dan memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada Bani Israel. Nabi Musa sangat merasakan penderitaan umatnya. Hatinya dipenuhi rasa kasih sayang yang mendalam terhadap mereka yang terus ditindas. Beliau tidak pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Allah, memohon agar umatnya dibebaskan dari belenggu perbudakan yang mengikat mereka selama bertahun-tahun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah jalan keluar untuk umatku. Bantulah mereka yang teraniaya ini, dan bebaskanlah mereka dari tangan-tangan Fir'aun yang zalim. Kami hanya mengandalkanmu, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Doa Nabi Musa, dengan penuh keikhlasan, menyerahkan segalanya kepada Allah. Setelah berbagai upaya Nabi Musa dan Harun dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan mengingatkannya akan keesaan Allah, serta setelah Fir'aun terus membangkang dan menindas Bani Israel dengan kekejaman yang semakin meningkat, Allah pun memutuskan untuk menurunkan azabnya sebagai bentuk peringatan. Azab pertama yang diturunkan adalah perubahan air sungai Nil
yang selama ini menjadi sumber kehidupan utama bagi seluruh Mesir, menjadi darah. Kejadian ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang Maha Perkasa, dan merupakan salah satu dari sekian banyak tanda yang akan menggetarkan hati orang-orang yang membangkang. Sungai Nil bukan hanya menjadi sumber air untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga merupakan simbol kemakmuran dan kekuatan bagi kerajaan Mesir. Air sungai tersebut mengalir deras, memberikan kehidupan bagi tanah Mesir yang subur, serta memenuhi kebutuhan air bagi pertanian, perikanan, dan kehidupan rakyatnya. Namun, Allah dengan mudah mengubahnya menjadi darah, sebuah mukjizat yang sangat mengerikan dan menyentuh inti dari peradaban Mesir. Dalam sekejap, air yang sebelumnya jernih dan menyegarkan berubah menjadi darah yang kotor dan berbau busuk. Setiap tetes air yang mengalir melalui sungai itu menjadi darah, dan bahkan air yang diambil dari sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari pun berubah menjadi darah yang tidak bisa digunakan. Rakyat Mesir yang mengandalkan sungai Nil untuk kehidupan mereka sangat terkejut dan panik. Mereka mencoba mengambil air dari sungai itu untuk minum, memasak, dan memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Namun semuanya berubah menjadi darah. Mereka mulai merasa cemas dan bingung, bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mereka akan bertahan hidup tanpa sumber air yang mereka andalkan selama ini. Kerisauan pun menyebar di kalangan masyarakat, dan mulai muncul rasa ketakutan yang luar biasa. Orang-orang mulai berlari ke sana kemari, mencari cara untuk bisa mendapatkan air yang layak dikonsumsi. Tetapi semua usaha mereka sia-sia karena segala air yang mereka temui telah berubah menjadi darah. Di tengah kepanikan rakyat, Fir'aun tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut. Meskipun tanda-tanda kekuasaan Allah begitu jelas di depan matanya, Fir'aun masih mempertahankan sikap keras kepalanya. Alih-alih merespons dengan introspeksi atau pertobatan, ia justru semakin membangkang. Fir'aun berusaha menyembunyikan dan kelaparan akibat krisis air, Fir'aun tetap bersikeras tidak mengubah sikapnya. Ia memerintahkan para ilmuwan dan penyihir istana untuk mencari solusi atau menjelaskan fenomena ini dengan cara yang lebih masuk akal menurut pandangan mereka, sambil terus menolak untuk mengakui kekuasaan Tuhan yang sedang menurunkan azab. Namun, meskipun Fir'aun terus membangkang, peristiwa ini semakin membuat rakyat merasa resah. Mereka mulai merasakan bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Rasa takut dan cemas semakin melanda setiap lapisan masyarakat. Setiap orang merasa bahwa mereka sedang berada dalam ancaman besar yang mungkin mengancam kehidupan mereka, dan banyak yang mulai berdoa kepada Tuhan mereka, meminta agar azab ini segera diangkat. Nabi Musa, di sisi lain, terus berdoa kepada Allah dan memohon agar azab ini menjadi. Namun, Fir'aun tetap tidak memperdulikan peringatan itu. Ia bahkan menyalahkan Nabi Musa dan Harun atas peristiwa ini dengan dalih bahwa mereka sengaja menciptakan kesulitan bagi rakyat Mesir. Dengan hati yang keras, Fir'aun tidak berniat untuk mengubah sikapnya. Sebaliknya, ia malah semakin keras kepala dan merasa bahwa ia harus mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Meskipun Tuhan yang Maha Kuasa jelas sudah menunjukkan bukti kekuasaannya yang tak terbantahkan. Sungai Nil yang menjadi darah adalah peringatan pertama dari banyak azab yang akan diturunkan kepada Fir'aun dan Mesir. Azab ini menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa ketika seseorang menentang kekuasaan Tuhan dan terus berada dalam kebatilan, maka ia akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Rakyat Mesir mulai merasakan akibat langsung dari keteguhan Fir'aun dalam membangkang,
Dan peristiwa ini menjadi tanda awal dari rangkaian azab yang akan semakin keras jika Fir'aun tetap tidak mau bertobat. Setelah azab pertama berupa perubahan, air sungai Nil menjadi darah yang menyebabkan kekacauan besar di Mesir, Allah dengan penuh kebesaran menurunkan azab berikutnya sebagai peringatan yang lebih besar lagi. Walaupun sungai Nil akhirnya kembali normal, peringatan Allah kepada Fir'aun dan rakyat Mesir tidak berhenti begitu saja. Fir'aun yang masih membangkang dan tidak menyadari kekuasaan Allah tetap melanjutkan tindakannya yang zalim terhadap Bani Israel. Oleh karena itu Allah menurunkan wabah katak sebagai bentuk azab kedua yang sangat mengganggu dan mengerikan. Hari demi hari wabah katak mulai menyebar ke seluruh penjuru Mesir. Katak-katak itu datang dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan sangat luar biasa. Mereka muncul tiba-tiba dan memenuhi setiap sudut kehidupan di Mesir. Tidak ada tempat yang aman dari serbuan katak-katak ini. Mereka menyerbu rumah-rumah, pasar, jalan-jalan, serta tempat-tempat ibadah seperti kuil dan rumah-rumah ibadah Mesir yang selama ini menjadi tempat penyembahan kepada dewa-dewa palsu. Rumah-rumah yang sebelumnya tenang dan nyaman kini dipenuhi dengan ribuan bahkan jutaan katak yang melompat ke sana kemari. Katak-katak ini tidak hanya mengganggu kenyamanan hidup, tetapi juga menciptakan suasana yang sangat mengerikan. Rakyat Mesir yang sebelumnya sudah dilanda ketakutan akibat perubahan air sungai Nil kini semakin terperangah melihat serbuan katak yang mengerikan. Katak-katak itu bukan hanya memenuhi rumah, tetapi juga masuk ke dalam tempat tidur, lemari, dan dapur, merusak makanan, serta membuat setiap aktivitas sehari-hari menjadi tidak mungkin dilakukan. Di jalan-jalan, katak-katak itu bertebaran, menyebabkan orang-orang terjatuh dan terperangkap oleh ribuan tubuh katak yang bergerak di sekitar mereka. Bau yang tidak sedap dan kekacauan yang ditimbulkan oleh katak-katak tersebut semakin memperburuk keadaan. Tidak hanya itu, tempat ibadah yang selama ini digunakan untuk menyembah dewa-dewa Mesir juga dipenuhi dengan katak-katak yang merusak segala sesuatu yang ada di sana. Kaum penyembah berhala yang tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang berada di jalan yang salah, kini terperangkap dalam kekacauan yang diturunkan oleh Allah. Mereka merasakan betapa lemahnya kekuasaan mereka dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Masyarakat Mesir mulai panik. Mereka mencari cara untuk mengusir katak-katak yang memenuhi rumah mereka dan membuat hidup mereka semakin tidak nyaman. Namun, apapun yang mereka lakukan tidak berhasil. Katak-katak itu tidak hanya bertahan di satu tempat, tetapi terus berpindah-pindah, seakan tidak ada tempat yang terbebas dari serbuan mereka. Kejadian ini tidak hanya menambah kesulitan hidup mereka, tetapi juga menunjukkan kepada mereka bahwa ini adalah azab dari Allah yang sangat besar. Ketakutan semakin merajalela, namun Fir'aun tetap keras kepala dan menolak untuk merendahkan diri dan bertobat. Meski wabah katak telah menyebar ke seluruh Mesir, Fir'aun tetap tidak mengakui bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Dalam kebanggaan dan kesombongannya, Fir'aun masih beranggapan bahwa semua ini adalah sebuah kejadian yang bisa diatasi dengan kekuasaannya. Ia merasa tidak perlu mengakui kelemahannya di hadapan Musa dan Harun, apalagi kepada Allah yang telah menurunkan azab tersebut. Sebagai penguasa yang merasa dirinya tak terkalahkan, Fir'aun tetap memandang bahwa ia dapat mengatasi setiap masalah dengan cara kekuasaannya, tanpa perlu mendengarkan atau menghormati peringatan-peringatan yang diberikan oleh nabi-nabi Allah. Namun, meskipun Fir'aun tetap membangkang, rakyat Mesir mulai merasakan kepanikan yang semakin mendalam. Mereka tidak dapat menahan serbuan katak-katak yang datang dalam jumlah yang sangat banyak. Para petani tidak bisa bertani karena tanah mereka dipenuhi katak-katak yang menghalangi pekerjaan mereka. Pedagang-pedagang tidak bisa berjualan karena pasar-pasar yang dipenuhi dengan ribuan katak. Bahkan, para pendeta yang biasanya bertugas di kuil-kuil tidak bisa melaksanakan ibadah mereka dengan baik karena tempat ibadah mereka juga dipenuhi oleh katak. Rakyat Mesir mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan Fir'aun untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka berusaha mencari cara untuk mengatasi wabah katak yang semakin menggila. Namun semua usaha mereka sia-sia. Akhirnya, mereka mulai berbalik kepada Nabi Musa, berharap agar ia bisa memohon kepada Allah agar azab ini dihentikan. Dalam keadaan yang semakin kacau, Fir'aun yang merasa terpojok
mulai terpaksa memanggil Nabi Musa dan menawarkan perjanjian. "Wahai Musa, jika kamu dapat mengusir katak-katak ini dari negeri kami, maka aku akan membebaskan Bani Israel dan membiarkan mereka pergi," kata Fir'aun dengan nada yang penuh kesombongan, meskipun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat sulit baginya. Nabi Musa, yang sudah mengetahui bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, hanya menjawab dengan penuh keteguhan. Ini adalah azab dari Allah dan hanya Dia yang bisa mengangkatnya. Jika Allah menghendaki, azab ini akan berhenti, tetapi hanya jika Fir'aun benar-benar bertobat dan mengikuti jalan yang benar. Namun, Fir'aun tetap tidak mau menyerah. Ia hanya ingin menghentikan azab ini tanpa harus merendahkan dirinya atau mengakui kesalahannya. Dengan penuh kesombongan, ia tetap berharap dapat mengatasi masalah ini dengan kekuasaannya sendiri, meskipun jelas bahwa azab ini adalah ujian dari Allah yang tidak bisa ditahan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Setelah serbuan katak yang memenuhi hampir setiap sudut Mesir, Allah menurunkan azab berikutnya yang lebih besar dan lebih merusak. Kali ini, azab yang Allah kirimkan adalah serangan kutu dan belalang yang sangat banyak dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di tanah Mesir. Kutu yang kecil namun sangat banyak mulai menyerang manusia, hewan, dan tanaman. Mereka menyerbu rumah-rumah, membelit tubuh, serta menyebabkan rasa gatal dan ketidaknyamanan yang luar biasa bagi rakyat Mesir. Tidak hanya itu, kutu-kutu ini juga merusak kesehatan dan menyebabkan wabah penyakit di tengah masyarakat. Namun, yang lebih menghancurkan bagi Mesir adalah serangan belalang yang datang dalam jumlah yang sangat besar. Belalang-belalang itu datang dengan tiba-tiba, dan dalam waktu singkat, mereka memakan seluruh tanaman di ladang-ladang Mesir, menghancurkan tanaman pangan yang menjadi sumber utama makanan rakyat. Ladang gandum, jagung, sayuran, dan tanaman lainnya yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup rakyat semuanya lenyap dalam sekejap. Tanpa ada persediaan makanan yang cukup, rakyat Mesir mulai merasakan kelaparan yang sangat berat. Wabah belalang ini menghabiskan semua yang ada dan membuat Mesir berada dalam keadaan yang sangat sulit. Rakyat Mesir, yang sebelumnya sudah dilanda, kepanikan akibat perubahan sungai Nil menjadi darah, serbuan katak, dan wabah penyakit, kini menghadapi bencana yang semakin menghimpit mereka. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan tanah mereka untuk bertani, karena semua tanaman yang mereka miliki telah habis dimakan oleh belalang. Begitu juga dengan mereka yang mencoba mencari bahan makanan di pasar-pasar, karena persediaan makanan pun sudah sangat terbatas. Namun, meskipun peringatan demi peringatan sudah datang bertubi-tubi, Fir'aun tetap keras kepala. Ia masih belum mau tunduk kepada Allah dan terus menganggap bahwa segala bencana ini adalah ujian biasa yang bisa dia atasi dengan kekuasaan dan kemegahannya. Fir'aun masih belum menyadari bahwa azab yang terus turun merupakan peringatan dari Allah agar ia bertobat dan meninggalkan kedurhakaan serta penindasannya terhadap Bani Israel. Rakyat yang kelaparan mulai merasakan penderitaan yang sangat mendalam. Mereka berharap Fir'aun akan mendengarkan seruan mereka dan menghentikan azab ini. Namun, Fir'aun tetap tidak mau mendengar. Dalam kebanggaan dan kesombongannya, ia terus memandang bahwa dirinya adalah Tuhan yang layak disembah dan dipatuhi, sementara Allah yang menurunkan azab tersebut tetap tidak dihiraukannya. Setelah serangan kutu dan belalang yang menghancurkan tanaman, azab berikutnya yang diturunkan Allah kepada Mesir adalah wabah penyakit yang menyerang ternak mereka. Hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan unta yang menjadi sumber makanan dan kekayaan mereka tiba-tiba jatuh sakit satu persatu. Banyak dari ternak tersebut yang mati dalam waktu yang sangat singkat. Ini menjadi pukulan berat bagi ekonomi Mesir yang sudah sangat terguncang akibat bencana-bencana sebelumnya. Ternak yang seharusnya menjadi sumber utama makanan, kekayaan, dan mata pencaharian bagi banyak orang kini menjadi sumber penderitaan. Para petani dan peternak yang sebelumnya menggantungkan hidup mereka pada hewan-hewan ternak mereka, kini kehilangan sumber daya yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan hancurnya tanaman akibat belalang dan matinya ternak akibat penyakit, rakyat Mesir kini benar-benar dalam kelaparan dan kesulitan yang luar biasa. Rasa takut dan kecemasan semakin merajalela di seluruh negeri, dan Fir'aun mulai merasakan bahwa kerajaannya sedang menghadapi kehancuran yang sangat besar.
Para penasihat Fir'aun yang semakin khawatir dengan keadaan ini mulai menyarankan agar Fir'aun segera bertobat dan tunduk kepada Allah. Mereka sadar bahwa semua bencana yang terjadi adalah akibat dari kebangkangan Fir'aun terhadap peringatan-peringatan yang diberikan oleh Nabi Musa. Wahai Fir'aun, ini adalah azab yang sangat besar. Jika Anda terus menentang Allah, kita semua akan hancur. Sudah waktunya Anda mendengarkan Nabi Musa dan memohon ampunannya, kata beberapa penasehat dengan penuh kecemasan. Namun, meskipun mendapat saran dari para penasihatnya, Fir'aun tetap menolak untuk tunduk. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya sebagai seorang penguasa harus merendahkan diri di hadapan Allah. Ini semua hanyalah kebetulan. Kami akan segera mengatasi masalah ini dengan kekuatan kami, jawab Fir'aun dengan penuh kesombongan. Keangkuhan Fir'aun semakin menjadi-jadi, dan ia semakin terjebak dalam kebanggaan yang membutakan hatinya. Setelah berbagai azab yang diturunkan satu demi satu, Allah memutuskan untuk mengirimkan azab yang sangat mengerikan kepada Mesir. Azab kali ini adalah malapetaka kegelapan yang menyelimuti seluruh negeri. Untuk beberapa hari, Mesir berada dalam kegelapan total. Tidak ada cahaya matahari yang mampu menembus kegelapan yang menutupi tanah Mesir. Tidak ada cahaya bulan yang menyinari malam. Semua kehidupan berjalan dalam kegelapan yang total dan menyeramkan. Kegelapan ini sangat berbeda dengan malam yang biasa terjadi. Kegelapan kali ini sangat pekat, begitu dalam, dan tidak ada cahaya apapun yang bisa menembusnya. Rakyat Mesir merasa ketakutan dan terperangkap dalam suasana yang sangat menakutkan. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, tidak tahu di mana mereka berada, dan semuanya terasa serba terhambat. Rakyat mulai merasakan betapa lemah dan tak berdayanya mereka di hadapan Allah. Kegelapan yang menyelimuti Mesir selama berhari-hari ini menjadi azab yang sangat menakutkan bagi mereka. Tidak hanya fisik, tetapi kegelapan ini juga menghantui pikiran dan hati mereka. Mereka merasakan bahwa segala harapan dan kehidupan mereka menjadi gelap. Kegelapan ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan apapun. Segala bentuk kemegahan dan kekuasaan Fir'aun tak berdaya menghadapi kegelapan yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Perkasa. Rakyat yang sudah sangat ketakutan mulai berdoa dengan penuh harap agar Allah mengangkat azab ini. Mereka berharap agar Fir'aun mau menerima kenyataan dan bertobat, namun Fir'aun tetap dalam kebanggaan dan kesombongannya. Ia menolak untuk mengakui bahwa ini adalah azab yang diturunkan oleh Allah sebagai peringatan agar ia bertobat dan menghentikan tindakannya yang zalim. Meskipun Fir'aun terus menolak untuk tunduk, rakyat Mesir semakin sadar bahwa mereka berada dalam ancaman yang sangat besar. Mereka merasakan betapa lemah dan tak berdayanya mereka dalam menghadapi azab-azab ini, dan semakin merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan bertobat dan mengikuti petunjuk Nabi Musa. Namun Fir'aun tetap dalam kedegilan hatinya, menutup mata terhadap kenyataan yang ada di depannya. Setelah serangkaian azab yang sangat mengerikan dan melumpuhkan Mesir, Fir'aun mulai merasa terpojok. Rakyatnya semakin tertekan, dan kondisi negara semakin memburuk. Semua azab yang diturunkan, dari air sungai Nil yang berubah menjadi darah, wabah kata, serbuan belalang, penyakit ternak, hingga kegelapan yang menyelimuti Mesir, telah mengguncang negara tersebut. Fir'aun yang dulu merasa dirinya adalah penguasa tak tergoyahkan, kini mulai merasakan betapa lemahnya ia di hadapan kekuasaan Allah. Pada saat itulah Fir'aun, dalam upaya untuk menghindari kehancuran lebih lanjut, akhirnya mengirimkan pesan kepada Nabi Musa. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri dan rakyatnya dengan mengajukan tawaran yang tampaknya menguntungkan. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku akan membebaskan Bani Israel dan membiarkan mereka pergi jika kamu memohon kepada Allah untuk menghentikan azab ini. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, dan azab ini akan segera diangkat." Mendengar tawaran ini, Nabi Musa, yang sudah sangat sabar dalam menghadapi Fir'aun, meminta pertolongan kepada Allah. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengangkat azab yang menimpa Mesir, agar Fir'aun dan rakyatnya mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Allah, dalam kebijaksanaannya, mendengar doa Nabi Musa
dan memutuskan untuk mengangkat azab tersebut. Dengan penuh harapan, Nabi Musa dan Bani Israel menunggu dengan cemas. Setelah doa yang tulus dari Nabi Musa, Allah mengangkat azab yang sangat berat itu. Sungai Nil kembali seperti semula. Katak-katak dan belalang-belalang yang merusak ladang dan rumah mulai menghilang. Wabah penyakit ternak pun berhenti, dan kegelapan pun lenyap. Rakyat Mesir merasakan kelegaan sementara, dan Fir'aun pun terlihat seolah-olah telah menyerah pada keinginan Nabi Musa. Namun, setelah azab itu diangkat dan keadaan Mesir sedikit membaik, Fir'aun menunjukkan sifat aslinya yang keras kepala dan tak punya niat untuk memenuhi janjinya. Dalam kedegilan hatinya, ia segera menarik kembali kata-katanya dan kembali mengingkari janji yang telah ia buat. Musa, kamu telah memohon kepada Tuhanmu untuk mengangkat azab ini. Tetapi sekarang aku tidak akan membiarkan Bani Israel pergi. Mereka tetap akan bekerja untuk kami di Mesir, ujar Fir'aun dengan nada sombong. Dengan ingkaran janji ini, Fir'aun sekali lagi membuktikan kebanggaan dan kekerasan hatinya. Ia merasa seolah-olah sudah mengalahkan Allah dengan mengangkat azab dan menganggap dirinya masih berada di atas segalanya. Rakyat Mesir yang berharap Fir'aun akan memenuhi janjinya merasa sangat kecewa dan marah. Nabi Musa pun kembali mengingatkan Fir'aun bahwa ini adalah jalan yang salah dan mengingatkannya akan akibat dari kedurhakaan terhadap Allah. Namun Fir'aun tetap menutup hati dan menolak untuk mendengarkan. Setelah Fir'aun mengingkari janjinya, Allah memberikan perintah yang lebih tegas kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, meninggalkan tanah yang penuh dengan penindasan dan penderitaan mereka. Perjalanan ini adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Tetapi Allah telah menjanjikan kepada mereka tanah yang lebih baik, tanah yang dijanjikan. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari dengan penuh kerahasiaan dan kesiapan. Ini adalah keputusan yang sangat penting, karena Fir'aun pasti akan mencoba untuk menghentikan mereka jika ia mengetahui rencana tersebut. Nabi Musa pun segera memberitahu Bani Israel tentang perintah Allah yang akan membawa mereka menuju kebebasan, jauh dari kekejaman Fir'aun dan Mesir yang telah menindas mereka selama bertahun-tahun. Bani Israel bersiap-siap untuk perjalanan panjang yang penuh rintangan. Mereka hanya membawa barang-barang yang paling penting, dan hati mereka dipenuhi dengan harapan dan rasa takut yang bercampur aduk. Mesir, yang selama ini menjadi tanah yang penuh dengan penderitaan, kini akan mereka tinggalkan, meskipun jalan yang akan mereka tempuh penuh dengan ketidakpastian. Di tengah malam yang gelap, Nabi Musa memimpin Bani Israel menuju perbatasan Mesir, meninggalkan istana Fir'aun dan tanah yang penuh dengan kekejaman. Mereka bergerak dengan diam-diam, berharap bisa meloloskan diri tanpa diketahui oleh pasukan Fir'aun. Namun Fir'aun, yang ternyata mengetahui rencana tersebut, segera mempersiapkan pasukan terbaiknya untuk mengejar dan menghentikan mereka. Fir'aun tidak ingin kehilangan tenaga kerja gratis yang selama ini ia perbudak. Dengan pasukan yang siap, ia bersumpah untuk mengejar dan menangkap Nabi Musa beserta Bani Israel. Dalam perjalanan mereka, Bani Israel merasakan ketegangan yang sangat besar. Mereka bertanya-tanya bagaimana nasib mereka selanjutnya. Namun, di dalam hati mereka, ada keyakinan yang kuat bahwa Allah akan melindungi mereka dan memberi jalan keluar dari segala kesulitan. Di bawah kepemimpinan Nabi Musa, mereka berjalan tanpa menyerah, meskipun perjalanan itu penuh dengan tantangan yang sangat besar. Perjalanan keluar dari Mesir ini bukanlah perjalanan yang mudah, banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Namun, mereka semua tahu bahwa satu-satunya harapan mereka adalah Allah. Mereka terus berjalan dengan penuh iman, menunggu pertolongannya untuk memimpin mereka menuju tanah yang dijanjikan. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa Bani Israel telah melarikan diri dari Mesir, ia sangat marah dan merasa dipermalukan. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia kehilangan sumber tenaga kerja yang sangat penting, Fir'aun segera mengumpulkan pasukan terbaiknya untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Dengan penuh kemarahan, Fir'aun memutuskan untuk mengejar mereka, bertekad untuk membawa mereka kembali ke Mesir, meskipun harus melalui jalan yang jauh dan berbahaya.
Firaun memerintahkan pasukannya untuk bergerak cepat menuju perbatasan Mesir, dan dalam waktu singkat mereka berhasil mendekati tempat di mana Nabi Musa dan Bani Israel sedang berkemah. Pasukan Firaun yang kuat dan berjumlah banyak, dengan persenjataan lengkap, semakin mendekati Bani Israel. Nabi Musa dan pengikutnya yang jumlahnya tidak sebanyak pasukan Firaun mulai merasa cemas. Mereka berjalan dengan tergesa-gesa, mencoba meninggalkan Mesir secepat mungkin, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Bani Israel yang sedang dalam perjalanan menuju kebebasan merasa terjebak. Mereka sampai di tepi Laut Merah dan mendapati diri mereka dalam situasi yang sangat sulit. Laut yang luas terhampar di depan mereka, dan pasukan Firaun semakin mendekat di belakang mereka. Rasa takut mulai menyelimuti hati mereka. Mereka merasa seperti berada di ujung kehancuran, terjepit antara pasukan Firaun yang kejam dan lautan yang tak bisa mereka lewati. Rakyat Bani Israel yang merasa putus asa bertanya-tanya kepada Nabi Musa, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Laut di depan kita dan Firaun di belakang kita. Kita tidak bisa lari lagi." Kekhawatiran ini semakin meningkat, dan beberapa di antara mereka mulai mempertanyakan apakah mereka telah mengambil langkah yang benar dengan mengikuti Nabi Musa. Ketakutan dan kecemasan semakin terasa karena mereka merasa tidak ada jalan keluar. Di saat-saat penuh kecemasan ini, Nabi Musa tetap tenang dan yakin sepenuhnya pada pertolongan Allah. Ia tahu bahwa Allah telah menuntunnya sejauh ini, dan tidak mungkin Allah membiarkan Bani Israel jatuh kembali ke dalam cengkraman Firaun. Dengan keyakinan penuh, Nabi Musa mengangkat tongkatnya, mengikuti petunjuk yang diberikan Allah. "Dengan izin Allah," ujar Nabi Musa dalam hati, sambil memegang tongkatnya. Ia memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, dan seketika itu juga mukjizat terjadi. Air laut yang selama ini terhampar luas, terbelah menjadi dua bagian yang sangat tinggi, membentuk dinding air yang menjulang ke atas di kedua sisi. Di tengah-tengahnya, terbentang jalan kering yang cukup lebar untuk dilalui oleh ribuan orang. Keajaiban yang luar biasa ini membuat Bani Israel terperangah. Mereka berdiri beberapa saat, menyaksikan keajaiban yang tidak mungkin mereka bayangkan sebelumnya. Laut yang selama ini mereka lihat sebagai sesuatu yang tak bisa mereka lampaui, kini telah berubah menjadi jalan yang aman dan terbuka lebar. Dengan rasa syukur yang mendalam, mereka mulai melangkah maju, meninggalkan Mesir dan Firaun di belakang mereka. Setiap langkah mereka penuh dengan rasa takut dan harapan. Mereka tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju kebebasan. Namun di saat yang sama, mereka juga tahu bahwa bahaya masih mengancam mereka. Bani Israel berjalan dengan hati-hati di antara dua dinding air yang sangat tinggi di kedua sisi mereka. Mereka bisa melihat ikan-ikan berenang di dalam air yang terbelah. Namun mereka juga merasa takut akan apa yang mungkin terjadi jika dinding air itu runtuh. Tetapi, Nabi Musa tetap memimpin mereka dengan penuh keyakinan, memberi mereka harapan bahwa Allah akan melindungi mereka. Di sisi lain, Firaun yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengejar Bani Israel, segera memerintahkan pasukannya untuk memasuki jalan yang telah terbuka di Laut Merah. Dengan penuh semangat, Firaun dan pasukannya yang besar dan kuat mulai mengikuti jejak Bani Israel, merasa yakin bahwa mereka akan dapat menangkap dan membawa kembali para budak itu. Mereka melihat jalan yang terbuka di depan mereka sebagai kesempatan terakhir untuk mengalahkan Musa dan mengembalikan Bani Israel ke Mesir. Namun, saat Firaun dan pasukannya mulai melangkah memasuki jalan tersebut, Allah yang Maha Kuasa tetap memegang kendali atas seluruh peristiwa ini. Pasukan Firaun terus maju, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Allah memiliki rencana lain. Ketika pasukan Firaun hampir sampai di tengah Laut Merah, Allah memerintahkan agar dinding air yang terbelah itu kembali bersatu. Dengan izinnya, air laut yang tadinya terpisah kembali menyatu, menutup jalan yang sebelumnya terbuka. Dua dinding air yang menjulang tinggi, itu akhirnya kembali bersatu dengan sangat cepat. Pasukan Firaun yang berada di tengah jalan terjebak. Mereka berusaha lari, tetapi tak ada jalan keluar. Gelombang air yang sangat kuat menghancurkan mereka satu persatu, menenggelamkan seluruh pasukan Firaun dalam sekejap. Firaun yang
merasa begitu sombong dan berkuasa, kini merasakan akibat dari kebangkitan dan kedurhakaannya. Tersebut, Allah telah menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa, dan Bani Israel kini bebas dari perbudakan dan penindasan yang telah mereka alami. Senantiasa membantu hamba-hambanya yang beriman, dan bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menandingi kekuasaannya. Dengan penuh rasa syukur, hilang tanpa bekas. Di luar sana, di tempat yang aman, Bani Israel melihat dengan penuh kekaguman dan keheranan. Mereka menyaksikan musuh besar mereka yang telah menindas mereka selama bertahun-tahun, sekarang hilang begitu saja. Bani Israel yang kini selamat dari kejaran Fir'aun, berdiri dengan rasa syukur dan kelegaan yang mendalam. Mereka tahu bahwa ini adalah hari yang akan mereka kenang selamanya. Mereka telah dibebaskan dari belenggu penindasan dan dihadapkan pada kebebasan yang selama ini mereka impikan. Nabi Musa, yang telah memimpin mereka selama ini, menatap dengan penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa ini adalah keputusan Allah yang paling adil dan tepat. Kejayaan Fir'aun yang dulu sangat megah kini telah berakhir. Tidak ada lagi kerajaan Mesir yang besar dan kuat. Fir'aun yang dulu merasa dirinya sebagai Tuhan akan membangun kehidupan baru dan menjalani kehidupan yang penuh dengan keberkahan, jika mereka tetap mengikuti petunjuk Allah dan menjaga keimanan mereka. Kebenaran dan menindas umat yang lemah, akhirnya menerima akibat dari tindakannya. Di sisi lain, Bani Israel yang sabar dan beriman kepada Allah akhirnya dibebaskan dan diberikan kemenangan. Kejayaan Mesir yang dulu begitu megah kini hanya tinggal kenangan, dan Allah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuasaannya tak terbatas dan bahwa tiada yang bisa menandinginya. Dengan berakhirnya kejayaan Fir'aun, Bani Israel mulai melangkah dengan penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik. Mereka yakin bahwa dengan pertolongan Allah, mereka akan dapat mengatasi segala tantangan yang ada di depan mereka, dan tanah yang dijanjikan akan menjadi tempat yang penuh dengan berkah dan kemakmuran. Setelah peristiwa besar di Laut Merah,
Bani Israel merasa kebebasan yang mereka idam-idamkan akhirnya terwujud. Mereka telah dibebaskan dari perbudakan dan penindasan yang bertahun-tahun lamanya. Dan kini mereka memulai perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan, sebuah tanah yang penuh dengan berkah, kemakmuran, dan kedamaian. Nabi Musa memimpin mereka dengan penuh kepercayaan kepada Allah dan keyakinan bahwa mereka akan diberikan pertolongannya dalam perjalanan ini. Namun perjalanan mereka tidaklah mudah. Tanah yang dijanjikan tidak terletak dekat, dan di tengah perjalanan, Bani Israel harus menghadapi banyak tantangan dan ujian yang menguji kesabaran dan iman mereka. Dalam setiap langkah, mereka merasa cemas, khawatir akan masa depan yang belum pasti. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Allah yang telah membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun akan senantiasa bersama mereka, memberi mereka kekuatan dan petunjuk. Salah satu ujian pertama yang mereka hadapi setelah meninggalkan Mesir adalah kekurangan pasokan makanan dan air. Di tengah padang pasir yang luas dan tandus, mereka mulai merasa kelaparan dan kehausan. Banyak di antara mereka mulai meragukan kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Mengapa kita harus melalui semua ini? Lebih baik kita kembali ke Mesir, keluh beberapa orang di antara mereka. Namun, Nabi Musa tetap teguh dalam keyakinannya. Ia mengingatkan mereka untuk bersabar dan terus beriman kepada Allah yang telah memberikan mereka kebebasan dan akan memberikan segala yang mereka butuhkan di sepanjang perjalanan. Tidak lama setelah itu, Allah menurunkan bantuannya. Allah memerintahkan agar air mancur keluar dari batu yang ada di depan mereka. Nabi Musa memukul batu itu dengan tongkatnya, dan air yang jernih mengalir deras dari dalam batu, memberi mereka air untuk diminum. Selain itu, Allah juga mengirimkan makanan berupa manna, sejenis makanan yang lembut dan manis, dan salwa, burung yang dapat dimakan, untuk mereka. Mereka kini memiliki makanan dan minuman yang cukup untuk melanjutkan perjalanan. Meski Allah telah memberikan mereka bantuan yang luar biasa, ujian belum berakhir. Beberapa orang di antara Bani Israel mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka lagi, menginginkan lebih banyak variasi makanan dan keluhan-keluhan mulai terdengar. Mereka masih belum sepenuhnya memahami betapa besar karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Nabi Musa tetap sabar mengingatkan mereka akan pentingnya bersyukur atas nikmat yang telah diterima dan terus berpegang pada petunjuk Allah.